apakah benar Bu terjadi bullying ataupun tindakan kekerasan terhadap korban? Untuk kursi besinya, saya orang dewasa saja mengangkat kursi ini cukup berat. Dia hanya cerita kalau nggak sengaja lewat, kesenggol tangannya dan kepalanya itu kejedot meja. Pertama matanya dia nggak bisa ngeliat. Tangan kiri mati sebelah, kaki kiri cuma di sebelah kayak stroke ringan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Kasus dugaan perundungan yang dialami MH, siswa kelas 7 SMP Negeri 19 Tangerang Selatan menarik keprihatinan publik. Kasus ini juga menambah daftar panjang perundungan di sekolah yang berujung kematian. Mengapa kasus perundungan semakin marak terjadi? Lantas apa yang harus dilakukan agar kasus ini tidak terulang kembali? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Muhammad Hisham, korban perundungan oleh teman sekelasnya di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan intensif selama sepekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta pada Minggu 16 November 2025. Sebelumnya, kasus perundungan yang dialami Hisham sempat viral di media sosial. Diduga korban meninggal karena dipukul bangku besi oleh teman sekelasnya. 20 Oktober itu adik sepupu saya, kepalanya kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga pada tanggal 21 Oktober tuh baru ada pengaduan. Dalam kasus ini setidaknya sudah ada 6 orang saksi yang menjalani pemeriksaan di Mapolres Tangerang. Total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Ya, itu harus kita atasi, ya. Pemirsa, saat ini tim iNews Files tengah dalam perjalanan ke SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten, di mana diduga MH mendapatkan bullying ataupun aksi kekerasan di sekolah SMPN 19. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan lingkungan sekolah SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Banten, di mana MH siswa kelas 7 ini diduga meninggal dunia karena menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman kelasnya.
Menurut keterangan sepupu korban, Rizky Fauzi, perundungan diduga terjadi pada tanggal 20 Oktober 2025, di mana korban dipukul dengan kursi besi di bagian belakang kepalanya. Sempat dirawat di ICU di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Namun sayangnya MH harus menghembuskan nafas terakhir setelah kondisinya memburuk akibat luka serius di kepala. Menurut informasi, pihak sekolah telah menggelar mediasi antara keluarga korban dengan pelaku. Lantas seperti apa hasil mediasinya? Mari kita telusuri dan tetap bersama iNews Fast. Mari pemirsa. Frida, mengenai kasus yang terjadi di sekolah ibu ini, kebenaran seperti apa sih Bu? Karena narasi di luar sana ini sungguh sangat liar begitu Bu. Iya, korban dan pelaku ini sebenarnya memang benar bertemankah atau memang ada dari awal ada perselisihan Bu? Yang pertama, anak ini memang awalnya memang ketika masuk ke sini lain sekolah. Berbeda SD gitu. Mereka berteman ya selama di sini di satu kelas yang sama, duduknya ya bersebelahan. Duduknya benar bersebelahan ya, Bu, ya? di kelas tersebut. Apakah benar Bu terjadi bullying ataupun tindakan kekerasan terhadap korban? Ketika itu tanggal 20 Oktober pas istirahat, mereka makan dong MBG, selesai lanjut juga ke pembelajaran berikutnya, beres, ya sudah tidak terdengarlah apa-apa gitu. Sampai hari berikutnya pun Ananda Hisham ini masih masuk. Kondisi realnya adalah sebenarnya ya tidak ada informasi adanya aksi bullying ataupun Tidak ada. Dari pihak keluarga korban, dugaan tindakan bullying itu sudah dari jauh-jauh hari. Tapi kalau dari pihak sekolah, ada tidak Bu laporan dari siswa tersebut? Wali kelasnya ini sangat perhatian sekali kepada anak itu di kelas itu. Selalu menanyakan ada polling, adakah itu kejadian aneh di kelas itu. Di situ tidak menunjukkan adanya bullying atau tidak ada. Semuanya aman, baik, menyenangkan gitu. Teman-temannya baik, termasuk almarhum sendiri. Bu Frida, kalau untuk kelas dari korban sendiri ini di kelas berapa Bu? 76. 76? Iya. Oh ini ya Bu ya? Iya, ini kelasnya Bu? Kelasnya ini. Ini kelasnya, kelas 76, kelas dari korban ya Bu ya? Iya. Izin saya masuk, boleh Bu untuk melihat-lihat? Enggak. Baik, pemirsa iNews Fast, ini adalah kelas dari korban HM. Dan untuk situasi kelasnya bisa dilihat sebenarnya memang sungguh sangat disayangkan tidak ada CCTV. Tentunya pihak sekolah tidak bisa memantau ataupun melihat jika memang benar adanya tindakan dugaan bullying ataupun tindakan kekerasan. Ini satu kelas berarti ada 40 anak? 40 anak. 40 anak. Ini. Baik. Ini anak-anaknya ini. Ini anak-anaknya. Iya. Baik. Ini seperti foto mereka. Foto kecil mereka ya Bu ya? Pokoknya itu foto apa saja balita. boleh ditempelkan di sini. Bu Frida, lantas untuk kursi dari almarhum ini duduk di sebelah mana Di Ibu? daerah sini nih. Menurut cerita walasnya itu di sini. Korban Ini di sini, kemudian R-nya di sini. Terduga pelaku di sini Di sebelahan sini ya Bu ya? ya, gitu. Terus ceritanya dia sedang bercanda lari-larian dari kantin. Ini R-nya itu ke sini. R-nya pada saat itu sedang kesini. nulis di sini. Oke, korban sedang menulis di sini. Duduk di sini, duduk di Kursinya agak ke depan. R-nya itu
lewat belakang karena di sini kan ada kursi lagi gitu. Dari pihak sekolah, ini langkah selanjutnya apa Bu setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban kondisinya harus masuk rumah sakit Bu? Selasa masih masuk, saya Rabu diberikan foto bahwa itu sudah tertutup matanya, dan saat itu si wali kelasnya juga sudah diberitahu oleh mamahnya Ananda HM itu sakit. Kami mediasi, kemudian melahirkan satu pernyataan dari pihak keluarga R untuk bersedia membiayai pengobatan seputar mata dan kepala, karena pada saat itu yang dikeluhkan adalah pusing dan matanya buram. Bahwa keluarga terduga pelaku ini bersedia untuk membiayai. Namun Bu, seiring berjalannya waktu kondisi korban memburuk begitu ya Bu ya? Iya. Hingga akhirnya keluarga korban juga sempat menyampaikan di media sosial ada rasa kekecewaan dari mereka bahwa keluarga terduga pelaku justru tidak mau bertanggung jawab. Nah ini apakah dari pihak sekolah ada mediasi lagi begitu Bu, mempertemukan antara keluarga korban dan keluarga terduga pelaku? Informasi ke Ibu bahwa keluarga R ini sudah datang ke rumahnya sebagai bentuk rasa tanggung jawab, membawa sejumlah uang. Kita sudah saling bersalaman, si anak sudah minta maaf terhadap orang tua Ananda HM, kita sudah bersalaman, sudah foto bersama, sudah kami anggap itu clear, sudah ya tidak menyangka kalau ini yang akan terjadi seperti ini. Apakah mungkin Ibu mendengar dari wali kelas terduga pelaku ini sosok anak yang seperti apa sih Bu? Apakah suka iseng dengan teman-temannya atau justru ya seperti anak-anak pada umumnya sih Bu? Wajar, seperti anak-anak pada umumnya itu tidak jahil, tidak ya mohon maaf, tidak nakal gitu. Persis seperti usianya. Gitu. Lantas untuk perilaku ataupun karakter dari korban, kalau menurut wali kelas, apakah cenderung anak yang pendiam atau aktif atau seperti apa Bu? Memang ini pendiam. Ananda HM ini pendiam. Antara korban dan terduga pelaku ini bisa dikatakan teman dekat tidak sih Bu? Soalnya saya melihat duduknya bersebelahan begitu. Ya, mereka bersebelahan karena di satu kelas gitu. Selebihnya latar belakangnya seperti apa, kan kita juga baru beberapa bulan di sini deh. Jadi belum tahu dia dekat seperti apa. Anak kelas 7 mendapatkan tindakan kekerasan hingga masuk rumah sakit berujung mohon maaf kematian begitu. Saya ingin mengkonfirmasi kepada Ibu, untuk terduga pelakunya sebenarnya berapa sih Bu totalnya Bu? Kalau melihat dari informasi itu hanya itu saja. Satu orang Bu. Terduga pelaku ini apa ya kalau istilah anak zaman sekarang, apakah punya geng Bu? Sepertinya yang lebih paham wali kelasnya. Saya belum sampai mengetahui ke arah sana. Bu, saya juga mendapatkan informasi bahwa korban ini diduga dipukul kursi besi. Izin Bu, apakah kursi besinya yang dimaksud adalah kursi besi ini? Oh, cukup berat ya Bu? Iya, berat. Apakah kursi besinya ini yang dimaksud dari informasi yang saya dapatkan Bu? Nanti menunggu hasil lanjutan, tidak bisa memutuskan saya iya atau tidak. Pemirsa, ini saya ingin jelaskan kepada Anda, untuk kursi besinya, saya orang dewasa saja mengangkat kursi ini cukup berat. Dan kalau ditaruh di bawah, untuk diangkat dan dilempar ataupun diayunkan cukup berat, harus menggunakan dua tangan, tidak bisa satu tangan, dan jika ingin diayun juga agak sulit pergerakannya dikarenakan memang sempit untuk dari jarak kursi, meja dan tembok ini agak sulit ya. Berarti memang menunggu keputusan ataupun menunggu keputusan karena kan sudah ada olah TKP juga kan. Sudah olah TKP. Sudah ya, olah Bu, ya? TKP ketika hari Senin itu. Oke. Baik. Bu Frida, untuk sanksi yang diberikan Bu kepada terduga pelaku Bu, kalau jika memang terbukti
itu kan sudah ditangani oleh KPAI, jadi saya tidak bisa langsung memutuskan harus bagaimana. Saya juga harus berkoordinasi dengan pihak pendidikan, dinas pendidikan juga sedang berkoordinasi dengan hasil bagaimana dengan KPAI, jadi saya nggak bisa mengatakan itu harus apa sanksi. Untuk sementara anak ini belajar di rumah dengan berbagai macam pertimbangan. Nah itu mulai Senin kakinya udah mulai lemah, mati sebelah. Tangan kiri mati sebelah, kaki kiri juga mati sebelah kayak stroke ringan.